Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nusnur Aziza dari kelas 11 MIPA 4 akan menjelaskan tentang perlawanan rakyat Mataram terhadap Portugis dan VOC. Masa pemerintahan Sultan Agung. Sultan Agung adalah raja yang paling terkenal dari kerajaan Mataram. Sultan Agung memiliki cita-cita yang pertama mempersatukan seluruh tanah Jawa. Yang kedua, mengusir kekuasaan asing dari bumi Nusantara. Terkait dengan cita-citanya ini, maka Sultan Agung menentang keberadaan kekuatan VOC di Jawa yang memaksa kehendak untuk melakukan monopoli perdagangan yang membawa penderitaan rakyat. Oleh karena itu, Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia. Alasan Sultan Agung menyerang Batavia, yang pertama, tindakan monopoli yang dilakukan VOC. Yang kedua, VOC sering menghalangi kapal dagang Mataram yang akan berdagang ke Malaka. Yang ketiga, VOC menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram. Ini menjadi penghalang misi Sultan Agung untuk menyatukan Pulau Jawa. Yang keempat, keberadaan VOC di Batavia telah memberikan ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa. Hingga Sultan Agung mengerahkan pasukan Mataram untuk menyerang VOC yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal J.P. Kon. Serangan ini terjadi dua kali. Serangan pertama terjadi pada tahun 1628 dan serangan kedua terjadi pada tahun 1629. Serangan pertama 1628. Serangan ini dipimpin oleh Tumenggung Baraksa. Pada 22 Agustus 1628, pasukan Mataram tiba di Marundra. Pasukan Mataram mempunyai siasat untuk membendung Sungai Ciliwung agar benteng VOC kekurangan air. Tapi, pasukan Mataram kalah karena persenjataan VOC lebih unggul dan Tumenggung Baraksa gugur dalam pertempuran itu. Serangan kedua pada tahun 1629. Sultan Agung menyusun strategi dari pengalaman kekalahan pertama. Serangan dipimpin Tumenggung Singaranu, Kiai Dipati Juminah, dan Dipati Purbaya. Pada saat itu kapal perang VOC membakar lumbung beras pasukan Mataram di Cirebon dan Tegal. Pasukan Mataram menghancurkan benteng Hollandia dan menerobos masuk Batavia. Berikutnya, pasukan Mataram mengepung benteng Bomel tetapi tidak berhasil untuk menghancurkannya. Sayangnya serangan kedua pun gagal karena pasukan Mataram kekurangan bahan makanan. Pada saat pengepungan benteng Bomel, terpetik berita bahwa J.P. Kon meninggal pada tanggal 21 September 1629. Sultan Agung kemudian menggunakan kemampuan diplomasi. Sultan Agung berhasil memaksa VOC untuk mengakui eksistensi Mataram dan Sultan Agung sebagai yang di-Pertuan Agung. Hal ini dibuktikan dengan pengiriman upeti secara periodik dari VOC ke Mataram. VOC mendapat imbalan diizinkan untuk melakukan perdagangan di pantai utara Jawa. Sayangnya, semangat dan kebesaran Sultan Agung itu tidak diwarisi oleh raja pengganti Sultan Agung. Setelah Sultan Agung meninggal tahun 1645, Mataram menjadi semakin lemah sehingga akhirnya berhasil dikendalikan oleh VOC. Sekian penjelasan dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.